Akhirnya melihat wajah yang berseri-seri terus, Habib Munzir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau bahagia dengan perkumpulanku tadi malam?" Maka beliau Rasulullah menjawab, "Aku bahagia." Aku bahagia. Majelis seperti ini membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Ya, jadi intinya teman-teman ya, mimpi-mimpi model seperti ini kita bukan curiga, tapi ini kan terlalu kentara, disusun-susun alur ceritanya teman-teman ya. Seakan-akan mimpi-mimpi mereka ini adalah bentuk legitimasi keridhaan Rasulullah atas dakwah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Seperti biasa teman-teman ya, kita akan simak beberapa video random dari ceramah-ceramah para kabib. Dan tentu saja setiap video yang saya reaction bagi saya pribadi nggak ada yang biasa-biasa saja ya. Selalu luar biasa kebohongannya, luar biasa kedustaannya ya. Terutama ketika mereka bercerita tentang ya kehebatan leluhur-leluhur mereka. Ya, apalagi kalau sudah bicara masalah karamah, itu dah nggak ada yang ngalahin teman-teman ya. Nah, di sini ada dua video teman-teman. Yang pertama, ini kisah mimpi dari Habib Munzir yang sudah meninggal dunia. Jadi Habib Munzir dulu ya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu di dalam mimpi terlihat wajah Rasulullah itu ya bahagia, ya berseri-seri begitu ya. Jadi Habib Munzir penasaran ya, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau merasa bahagia melihat perkumpulan seperti ini?" Maksudnya perkumpulan sholawat atau majelis yang dibuat oleh Habib Munzir tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Iya, aku bahagia melihat perkumpulan seperti ini." Lalu bertanya lagi Habib Munzir ini teman-teman ya, berharap pertanyaan kedua ini nama dia yang disebut ya. Kemudian, "Wahai Rasulullah, siapa lagi yang membuat engkau bahagia?" Ternyata jawaban Rasulullah katanya, "Aku lebih bahagia lagi melihat orang-orang yang beberapa hari yang lalu menyusun karpet ya, kemudian ya masang umbul-umbul," katanya. Intinya yang menyusun panggung sampai selesai ya. Sedangkan Pak Munzir ini berharap nama dia yang disebut teman-teman. Ya, jadi intinya teman-teman ya, mimpi-mimpi model seperti ini kita bukan curiga, tapi ini kan terlalu kentara, disusun-susun alur ceritanya teman-teman ya. Seakan-akan mimpi-mimpi mereka ini adalah bentuk legitimasi keridhaan Rasulullah atas dakwah mereka, ceramah-ceramah mereka teman-teman. Baik, kita simak ini video yang pertama dulu teman-teman. Nanti simak video yang kedua lebih luar biasa lagi. Baik, ini dia videonya. Dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Rasulullah. Wajah beliau berseri-seri karena bahagia atas perkumpulan para pencinta Nabi Muhammad mengagungkan memuliakan Rasulullah. Akhirnya melihat wajah yang berseri-seri terus, Habib Munzir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau bahagia dengan perkumpulanku tadi malam?" Maka beliau Rasulullah menjawab, "Aku bahagia." Aku bahagia. Majelis seperti ini membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Kemudian Habib Munzir bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling membuatmu bahagia?" Dalam hati Habib Munzir tanya seperti itu, kepingin namanya disebut. Karena beliau yang memegang kendali semuanya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Munzir, sampaikan salamku dan sampaikan kebahagiaan hatiku kepada mereka yang dari beberapa hari lalu masang umbul-umbul dan karpet. Mereka tidak disebut, tidak diagungkan, tapi mereka lebih capek dari yang di panggung, lebih capek dari yang ceramah." Rasulullah bangga kepadanya. Teman-teman, bahkan Rasulullah katanya dalam mimpi itu titip salam untuk orang-orang yang beberapa hari sebelum terselenggaranya acara tersebut yang pasang karpet, yang pasang umbul-umbul, entah mungkin yang pasang lampu panggung teman-teman ya. Pokoknya intinya sampai panggung ceramah tersebut jadi. Karena kata Rasulullah, mereka lah yang lebih capek dari yang ceramah. Kita bukannya suudzon teman-teman ya, berprasangka buruk, tidak percaya. Iya, tapi karena kita melihat track record mereka ini. Ya, kalau sudah bercerita masalah mimpi bertemu dengan Rasulullah, dia terlalu kentara, diatur-atur alur ceritanya. Bahkan saya pernah mendengar teman-teman, pernah juga kita reaction, ada satu Habib yang bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah, namun di dalam mimpi tersebut dia hanya menggunakan pakaian singlet, ya, baju kutang begitu ya. Ketika ya dia ingin menyalami Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, Rasulullah malah melarangnya. Ya, kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, "Salaman dulu kamu sama gurumu, Habib Umar Al-Hafiz." Nah, ini kan terlalu kentara teman-teman ya. Jadi ketahuan, ya, ketahuan sekali ini alur ceritanya memang disusun-susun. Makanya terkadang saya nggak segan-segan teman-teman mengatakan ini cerita dusta. Dan anehnya teman-teman ya, jarang kita menemukan mimpi-mimpi seperti ini dari para ustadz misalkan, kiai, teman. Jarang ada yang cerita mimpi, meskipun ya ada lah satu dua teman-teman. Tapi yang paling banyak model-model cerita mimpi seperti ini ya dari para
Kabib ini teman-teman ya. Toib. Sekarang kita simak video yang kedua, ini lebih luar biasa lagi teman-teman ya. Jadi di kota Tarim sana, orang-orang biasa bertawassul melalui anak-anak kecil. Misalkan dalam kondisi hujan tidak turun misalkan, maka dikeluarkan para bayi-bayi atau anak-anak kecil ya, karena mereka belum berdosa katanya teman-teman. Jadi ya dengan asbab seperti itu hujan menjadi turun. Padahal di zaman Umar bin Khattab teman-teman menjadi khalifah, pernah terjadi musim paceklik, dan itu ya terkenal kisah tersebut di kitab-kitab para ulama teman-teman. Apakah nggak ada anak-anak kecil di zaman Umar bin Khattab teman-teman? Nah, karena tapi apa? Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah yaitu Al-Abbas untuk bertawassul, untuk minta agar Al-Abbas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan hujan. Nah, ini seakan-akan teman-teman anak kecil atau siapapun yang ada di kota Tarim di Yaman sana paling spesial lah. Sampai bayi-bayi dikatakan wali, setengah dari para wali teman-teman. Toib. Coba kita simak videonya teman-teman. Makanya kita mau hadat apa? At-tiflu nisful wali. Anak kecil itu yang belum balik, yang masih polos itu, apalagi bayi, lebih lagi nisful wali, derajatnya separuh dari kewalian. Orang-orang Hadramut itu menjadikan anak kecil itu apa? Sebagai wasilah, sebagai wasitoh. Wasitoh apa? Perantara kepada Allah supaya doa-doanya kita dikabulkan. Ini sengaja dikeluarkan anak-anak kecil ini dari rumahnya yang masih polos-polos ini, karena sudah lama nggak hujan di Tarim. Habis dari berkatnya anak kecil yang polos-polos tadi, makanannya dijaga, lisannya tidak pernah berucap kalimat-kalimat yang tidak baik, tidak pernah ngelawan sama orang tuanya. Allah Ta'ala melihat kepada anak kecil ini, sehingga apa? Nggak lama langsung turun hujan. Subhanallah ya, berkatnya apa? Berkatnya anak kecil. Lah terus kenapa di Indonesia tidak pernah kalian terapkan ya? Apakah maksud kamu ini khusus bagi anak-anak kecil yang ada di kota Tarim sana ya? Lalu bagaimana dengan kisah Umar bin Khattab? Ini di zaman para sahabat ya, di zaman keemasan. Pernah terjadi musim paceklik juga di masa Umar bin Khattab. Akan tetapi Umar bin Khattab atau para sahabat yang lain tidak mengumpulkan anak-anak kecil ya. Tapi apa? Kisah tersebut ya, Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah itu Al-Abbas. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, dahulu ketika Rasulullah masih hidup, kami biasa mendatangi Rasulullah untuk bertawassul agar Rasulullah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla terkait hajat kami ya, permohonan kami, keinginan kami. Namun karena saat ini Rasulullah sudah meninggal dunia, maka wahai paman Rasulullah Al-Abbas, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoalah agar Allah menurunkan hujan. Seperti itu teman-teman. Itu yang diterapkan oleh sahabat Rasulullah. Tidak sebagaimana cerita dari para kabir-kabir ini teman-teman ya. Bahkan anak-anak kecil ya yang belum balik itu merupakan setengah dari kewalian teman-teman ya. Apakah khusus itu untuk anak-anak yang belum balik yang ada di kota Tarim? Ya kan kita belum pernah dengar kabir-kabir ini menerapkan seperti itu di Indonesia teman-teman. Kan Indonesia juga pernah terjadi pasti musim paceklik ya. Ya lama turun hujan teman-teman. Tapi nggak ada tuh cerita teman-teman ya seperti itu. Apakah ini artinya kekhususan bagi orang-orang atau anak-anak kecil yang ada di kota Tarim? Lalu apa hebatnya dibandingkan dengan anak-anak kecil yang hidup di zaman para sahabat Nabi teman-teman? Makanya saya katakan teman-teman, cerita-cerita dari para kabib ini memang sepertinya ya disusun ya sedemikian rapinya teman-teman ya. Namun sayangnya ya di zaman media sosial seperti sekarang ini ya sudah banyaklah kebongkar ya. Sudah banyak yang membongkar trik-trik mereka ya. Salah satunya mungkin di channel saya ini teman-teman ya. Kalau mungkin zaman terdahulu tidak ada media sosial teman-teman ya, susah orang mau melakukan bantahan teman-teman ya. Terkait cerita-cerita seperti ini sebenarnya nggak benar. Ya alhamdulillah adanya media sosial ya seperti saat ini teman-teman ya, karena memang video-video kesesatan mereka disebarkan melalui media sosial, maka agar berimbang ya kita balas melalui media sosial juga. Karena apa ya, media sosial kan bisa menjangkau teman-teman ya lebih luas lagi. Kalian yang ada di Jawa ya, di Madura, di Sumatera, Kalimantan, kemudian bahkan di luar negeri saja bisa berkomunikasi dengan saya ya, para konten-konten kreator ini teman-teman. Itulah kelebihannya alhamdulillah. Dan saya menyaksikan ya banyak sekali teman-teman kita yang sudah tersadarkan teman-teman ya di NU atau di ormas manapun. Terbukti yang saya katakan di awal video, ada majelis-majelis sholawat ya atau panggung-panggung ceramah dari para kabir ini yang sudah mulai berkurang teman-teman ya. Orang-orang
hadir di sana ya. Alhamdulillah, bukan memuji agar Habib ini ya ditinggalkan sama sekali oleh jamaahnya, akan tetapi ya kita berharap ya ini menjadi introspeksi diri dari para Habib ini teman-teman ya, apa yang salah dari mereka ya, sehingga mungkin zaman terdahulu, zaman belum ada media sosial dibandingkan dengan sekarang ya. Kalau zaman dulu kan mereka seakan-akan ya, mohon maaf bahasa kasarnya, mereka bisa ngibuli para jamaahnya teman-teman. Tapi kalau sekarang ya ada sedikit video-video khurafat teman-teman ya, kita bisa langsung reaction, kita bisa langsung bantah melalui media sosial teman-teman ya. Dan itu yang kita harapkan teman-teman ya, agar kalian tahu ya bahwa betapa berbahayanya doktrin-doktrin dari kalangan mereka ini. Taib, mungkin itu bisa kita share-share teman-teman di video kalian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.